Oke, Indah, halo. Bisa dengar Mbak? Iya, Oke, kita mulai ya. Sampai di halaman berapa kemarin ya, Indah? Lali ya, oke. sampai soal Soal pira. Ini udah. Nomor pira, oke. 10. 9. 10 ya? Bener iya, ya? 10 ya? Berarti nomor 11. Oke, 11. Nih papannya nggak enak ini Indah yang aku pegang. Nggak kayak yang di rumah. Oke, 11. Alright. 11 itu kata dia batu kapur. Batu kapur itu CaCO3. Oke, ditambah dengan HCl. Ya. Ditanya nanti pada akhirnya adalah ada CO2. Ya, ada CO2 di sini ya. Berarti kan kalau kita uraikan ini kan Ca2+, CO3 2-, ada H+, ada Cl-. Kalau ini jadi CO2, berarti ada satu O di sini ya, Nda. Ya, seperti ini ya, ada O. Nah, terus dia bilang di situ volume CO2 pada ini ada HCl. Kita harus tahu dulu jadi senyawa apa nih. Kalau ini kan oksida basah, ini asam kuat, jadi CO2. Kita memastikan lihat yang di atas, karena kemungkinannya bisa jadi H2O sama Cl2 nih. Kemungkinan saya memikirkan reaksinya itu. CaCO3 adalah oksida basah, asam. Nah, jadi garam sama air. Udah itu doang. Ya. NaHCl seperti itu. Oksida garam air. Nah, yang kayak ini mungkin nih menjadi seperti ini ya. Mungkin jadi kemungkinannya ini menjadi H2O ya. Tapi kita masih punya Cl nih. Cl-nya itu kalau kita temuin dalam keadaan gas yaitu Cl2. Ini kemungkinan yang terjadi ya, Nda. Maksudnya kemungkinan reaksi-reaksinya ya, maksudnya. CaCO3, CO2 di renang. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke halaman tadi. Ya, di sini dia bilang di sini itu ada 7 gram. Ya, 7 gram direaksikan dengan 500 ml dengan konsentrasi 0,2 molar. Yang ditanya di sini nih, volume H2O pada STP. Oke, yang kita lakukan setelah melihat reaksi ini seperti ini, ya, Ca-nya hilang ya, Nda? Ini harusnya CaOH 2 kali, Nda, ya, bukan. Sebentar, kok ini Ca-nya kok jadi hilang ya? Ini kan CO2 sendirian. Ada ini, ya, ini CaOH 2 kali ya, bukan H2O, Nda. Ya, ini nih. Ini kita ubah jadi CaOH 2 kali. Karena kan ini CaCO3 ini kan ada Ca ya. Ini sendirian kan membentuk CO2. Ini ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. CaOH 2 kali, Cl-nya sendirian. Nah, ini dia. Sorry ya. Setelah jalan baru kepikiran ke arah sana. Oke, kita samakan reaksinya dulu. Di sini Ca-nya 1, oke, Ca1. Oh, di sini 2 tambah ini 4. Di sini baru 3. Oke, diamin dulu. Cl-nya sini 2. Oke, kita kalikan 2. Ya, kalikan 2. H-nya jadinya di sini 2 ya. Oke. Terus Ca-nya kita kalikan 2 ya, karena O-nya di sini ya. O-nya ini 2, ini 4. Di sini O-nya baru 3. 4 sama 3 KPK-nya 12 dah. 4 sama 3 KPK-nya 12 berarti ini kali 4. Ya, kali 4, maka Ca-nya kita kali 4. Oke, di sini C-nya 4, maka sini C-nya juga 4.
Nah, sekarang kita hitung O-nya. O-nya 12, ini 8, tambah 2, kali ini 8. Oh, salah ini ya. Oh, CA-nya 4. Ini ada yang salah dah. CA-nya nggak gabung sama CL toh, Mbak? CA, CL2 gitu maksudnya. Tapi di sini ada ini dah. Ini kan CO2 ya, ngebentuk sendiri. Ada CA yang belum bereaksi, ada O, ada H, ada Cl. Ya. Kalau kita, tapi itu masuk akal sih, karena itu garam. Ya, karena kok ini nggak seirama ya. Oke, kita tulis di bawah ya, kemungkinan yang satu lagi Anda ya. Karena, aduh ya ampun. Jadi Ca CO3 tambah HCl ya. Sorry ya, papannya jelek nih, nggak ciamik. Jadinya CO2 ditambah garam ya dah. Masuk akal sih dah, garam CaCl2 ditambah H-nya H2O gitu ya. Iya. Oke, kita buat ya. Karena kok nggak balance ya, aku bilang. Oke, kita samain reaksinya. Ca di sini 1, 1. Cl2, oke, ini kita kali 2 ya. C sini 1, O-nya jadi 3, ini pas. Oke, masuk akal sih ini hasil reaksi yang Indah lakukan ya. Maksudnya ada reaksi yang semacam ini. Oke, saya punya ini Indah. Ya, ini bisa menjadi sebuah mol. Ingat rumus kemarin, molar itu adalah mol per volume. Ya. Nah, kalau kita molar itu bisa ke sini nanti milimol per mililiter. Mana aja sih ya, nggak masalah. Kita pakai ini ya, Anda. Kalau volume kita kalikan dengan konsentrasi jadinya milimol. Ya. Berarti kalau 500 dikalikan ini jadinya berapa dah? Jadinya 100 ya. 100 milimol. Ya. Nah, yang sebelah sini Indah itu udah tahu CaCO3 untuk menjadi mol ini kan sama ya. Mol itu adalah massa per mR. Maka kita cari dulu nih mR CaCO3-nya. Ca itu 40, C itu 12, O-nya ada 3, yaitu kalikan 16. Totalnya adalah 100. 40 tambah 12 tambah 48, totalnya 100. Maka ini 100. Kalau jadi mol itu dibagi massa dibagi mR. Aduh. Jadi 7 per 100. 7 per 100 berarti 0,07 mol. Nah, ini mol ini milimol. Kita harus samakan satuannya. Maka ini kalau jadi mol harus dibagi 1000, yaitu 0,1 mol. Coba sampai sini dulu, Indah nangkep belum? Mbak sambil makan ya, lapar. Ya. Oke, udah selesai itu. Kita turun ya. Kita besarkan aja layar ini. Maka yang kita lakukan adalah Indah udah tahu ini molnya adalah 0,07 di awal. Duh. Ada reaksi, ada stimulan. Ini 0,1. Ini nggak tahu ya berapa. Nah, sekarang Indah tetapin yang mana reaktan pembatas. Mau CaCO3 atau HCl? CaCO3 ya? Oke, kita buat CaCO3 di sini. CaCO3 habis ya. Ini untuk 1 ya, Ndah. Kalau 2, berapa Ndah di sini jadinya?
0,014. 0, 0,014. enggak, 0,14 dong jawabannya. Ini kan Oh. sebenarnya 7 kali 10 pangkat min 2 toh? Nek kita kali 2, kan jadi ini kali ke sini ya, 14. Kali ke 10 pangkat min 2. Nek Niki kan 0,14 toh? Oke, nangkap? Oke, kita Iya. tulis ya, 0,14. Misal nih, kita kurang Ninda. Betul. Min. Minus. Berarti bukan dia. Nangkep ya? Aku tinggal back aja. Ya. Berarti yang habis bereaksi adalah HCl. Oke, kita taruh di sini HCl adalah yang habis bereaksi. Ini untuk 2 dah. Kalau satunya berapa dah? (0,1) itu untuk 2. Kalau 1 aja berapa? Setengahnya dari 0,1 adalah 0,05. Betul. Bentar ya, pegel. Duduk terus ya. Udah di kuliah sekolah rak tadi. Ngomong-ngomong. Udah 100%, Mak. Oh, tenang, 100%. Ning sekolah. Iya. Tapi pakai maskeran semua. Rak kenal saya. Iya. Mbak konco. Wis opo gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini karena ini 1 0,05 juga ya. Ini juga 0,05. Ini juga 0,05. Udah kita kurangin. Berarti ini sisanya 0,02. Habis 0,05, 0,05, 0,05. Masmu yang iku nek kuliah ya tahun ini ya? Apa piye? Lali aku. Masmu Apa? yang kedua. Iya, masmu yang siapa? Kuliah ya tahun ini ya? Mas Iden 3. Oh, kelas 3. Udah lulus, Kak. Udah lulus? Ya. Kuliah apa di? Di UIN. UIN, cocok ya. UIN di? UIN itu Krapia? UIN Wali Songo. Oh. Iya, Ngerti kalau itu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 11 sudah selesai, dia bilang volume. Nah, ini volume ini CO2. Nah, ingat kalau kita ngitung itu mol adalah volume CO2 per STP. STP 22,4. Molnya adalah 5 kali 10⁻², ya. Volume CO2-nya nggak tahu, STP-nya 22,4. Ya, dikali aja. Ya, dikali aja. Ini tuh jadinya 22,4 kalikan 5 kalikan 10⁻². Adalah VCO2. Nah, ini tinggal kali nih. Ya, saya kali aja 2245. 0 simpen 2, 10, 12 simpen 1, 11. Berarti ini 112 ya, kali 10⁻². Adalah VCO2. Karena ini nolnya ada 2, 1, 2. Jadi sisanya itu 1,2 liter. Si miliknya VCO2. Jadi maksimal dia punya itu adalah 1,12 liter. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu?
Nggak ada. Lanjut ya, berarti nomor selanjutnya ya. Aku sambil makan ya, dah. Sebentar ya. Lapar. Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya. Oke, nomor 12 itu jika 150 BaOH 12 ya, BaOH 2 kali dicampur dengan HCl ya. Gimana? Ini tuh basa kuat, ini asam kuat, pasti nanti jadi garam sama air ya. Caranya adalah Ba itu 2 plus, OH itu min 1, H itu plus, Cl min. Ini tinggal begini nanti ya, tukeran ya. Ingat di sini itu Ba 2 plus, ini min 1. 2 sama 1 itu KPK-nya 2 ya. Berarti nanti ini harus dikalikan 2 sehingga membentuk BaCl2 ditambah dengan OH- dengan H+, jadinya adalah H2O. Nah, setelah selesai jangan lupa samakan persamaan stoikiometrinya. Cl sini 2, maka sini 2. Ya. H-nya di sini jadi 4. Ya. Ini ada 2, ini 2, maka ini kali 2. Biar jadi 4. O-nya ada berapa? Ada 2. Oh, sudah selesai nih. Ya, nomor 12. Datanya adalah 150 ml, 0,4 molar. Di sini 250 ml, 0,6 molar. Ya, di sini udah ada. Berarti ini tuh bisa jadi mol ya, Nda? Data-data ini. Gimana caranya? Ya, tinggal mengalihkan saja karena kita sudah punya konsep molar itu adalah mol per volume. Ketika 150 dikalikan 0,4, ya, ini adalah 60 milimol. Ya, 150 kali 0,4. Ya, sama aja kayak 15 kali 10 pangkat 1 ya, dikalikan 4 kali 10 pangkat min 1. Ini kan bisa dicoret nih. Cuma 15 kali 4 saja. Nah, yang sebelah sini ini sama. 250 kalikan 0,6 itu sama aja kayak 25 dikalikan dengan 6. Ya, 25 kalikan 6 itu berarti 150 ya, milimol. Oke, sudah dapat nih 150 milimol. Nah, setelah dapat ini baru kita awal reaktif timbang. Ya, awal reaktif timbang yang mana awal reaktif timbang ini posisi di sini adalah 60. Di sini adalah 150, ini tidak tahu, ini tidak tahu. Ini awal. Ada reaksi, ada timbang. Nah, sekarang dengan kita sudah punya stoikiometri adalah 1, 2, 1, dan 2. Siapa sih Indah sebenarnya reaktan pembatasnya? Coba Indah timbang-timbang coba yang mana? Oke, kita coba dulu 60. Ketika 1 aja 60, berarti 2 kalinya berapa Ndah? Kalau untuk si HCl? Ini? 120. Oke, 120. Berarti sini 60, ini 120. Maka ini habis, ini 30, ini 60, ini 120.
Oke, sudah selesai. Dia tanya kemolaran per reaksi yang bersisa. Yang bersisa ini ya, ya. Sisa untuk menghitungnya ya ini 30 milimol. Volumenya yang mana? Volumenya baru dia ya. Volume dia adalah 250 ml. Berarti 3 per 25 molar. Berapa tuh 3 per 25 molar? Kita kalikan aja dia 300 kali 10 per min 2 dibagi 25. 300 bagi 25 itu adalah 12 kali 10 per min 2 alias mana dia? Alias 0,12 molar. Nah, ini molar yang tersisa. Sekarang ditanya garamnya. BaCl. Ini yang ditanya. Ini adalah garam. Maka yang terjadi adalah ini kan 60 milimol ya. Masanya kan nggak ketahuan ya. Kan kalau mau ngitung mol itu kan dari massa per ml. Ya. Masanya nggak ketahuan. MR-nya berapa? Hitung dulu nih MR BaCl. Ba berapa? Ba 137 ditambah 2 kali 35,5. 137 ditambah 71. Ini kan ya. Kalau ditambahin jadinya 208. Inilah si MR BaCl2. Oke, kita ubah sini 208. Maka massa adalah 208 dikalikan 60. Oke, kita kalikan nih. Berarti cuma 208 kali 6 aja ya. Berarti 8 simpan 4. 0 kali 6 adalah 0, tambah 4. Ini 12. Hasilnya adalah 12480. Satuan ini miligram dah. Kenapa? Karena ini adalah milimol. Ya. Kalau dia mol, itu masanya pasti gram. Tapi kalau milimol, dia adalah miligram. Ya, maka yang kita lakukan ini dibagi 1000. Kalau ini bagi 1000 ya udah 1, 2, 3, 12,48 gram. Inilah massa garam BaCl2 yang ada di produk. Nah, monggo mau tanya yang mana? Itu 3 per 25 tuh buat apa coba? Gimana? Coba ulang. 3 yang ini. per 25. Oke. Itu tuh sebenarnya kan kalau mau ngitung molar itu kan, jadi ceritanya dia sisa 30 milimol nih di sini. Sisanya 30 milimol. Tapi yang ditanya di buku ini adalah kemolaran. Kemolaran yang tersisa, kemolaran reaksi yang bersisa. Ya. Nah, sisanya kan 30 milimol. Ya, 30 milimol dengan volume adalah 250. Ya, 250. Nah, molarnya berapa nih? Ya kan, yang ditanya molarnya berapa? Nah, volumenya adalah 250. Kan masih si HCl saja kan yang ditanya. Kalau BaCl2 itu udah gabungan. Volumenya itu pasti gabungan dari reaktan
reaktannya si BaOH sama reaktannya HCl. Nah, karena yang di sini terlihat ada reaksi yang tersisa itu adalah HCl, dengan sisa adalah molnya adalah 30, kita ditanya molar. Berarti kan mol ini harus dibagi dengan volume. Volumenya adalah sebesar HCl. Ya, sebesar HCl, maka yang tadi awalnya dia molarnya 0,6 di soal ini ya, begitu bereaksi molaritas dia itu tinggal 0,12. Seperti itu. Oke, nangkep? Enggak. Oke. Jadi gini. Yang ditanya adalah kemolaran per reaksi yang bersisa. Oke. Sekarang Indah lihat nih dari reaksi ini. Yang sisa siapa, Indah? Siapa? HCl. HCl. Saat bersisa, berapa sisanya, Indah? 30 milimol. 30 milimol. Oke. Yang ditanya bukan mol, tapi molar. Ya, tapi molar yang ditanya. Nah, menghitung molar gimana caranya? Menghitung molar, mol per volume, ya kan? Posisi HCl ada reaktan. Maka volumenya adalah volume dia sendiri. Lain ceritanya kalau sudah posisi di BaCl2. Ya, kalau di BaCl2 ini adalah produk yang terbentuk dari gabungan kedua reaktan ini kan tukeran tadi nih. Pasti nanti volumenya adalah volume gabungan ini. Ya, jadi bedanya kalau di reaktan pembaginya adalah volume. Volumenya adalah volume yang dia miliki. Tapi kalau di reaktan itu kan adalah reaksi dari dua reaktan, BaOH 2 kali dan HCl. Maka volumenya nanti yang sebagai pembaginya kan volume. Volume kalau ada di produk itu adalah volume gabungannya, 150 tambah 2,5. Nah, balik lagi nih. Yang ditanya tuh molar per reaksi yang sisa. Yang sisa adalah HCl, sebanyak 30 milimol. Yang ditanya kemolaran. Dari mol jadi molar, caranya adalah mol dibagi volume. Molnya 30, volumenya 250. Terbentuklah ini kan 30 ya, Dah. Aku coret nolnya. Jadi 3/25 kan? Dibagi kan, 30 bagi 250 jadi sisanya 3/25. Nah, ini tuh masih bisa dipecah dengan cara 3 itu aku modifikasi adalah 300 kali 10⁻². Sama aja kan ini, 300 kali 10⁻² kan? Dibagi 25. Karena 300 bagi 25 itu gampang. 100 bagi 25 aja 4. Dari 100 ke 300 itu ada kali 3, berarti 4 kali 3, 12 kali 10⁻². Ya, sebenarnya hanya untuk menyederhanakan ke arah sini, Linda. Gitu caranya. Oke, nangkep? Iya. Oke, ada lagi mau tanya? Ada? Masih ada? Enggak. Enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 13. 13 ada NaCl. Dicampurkan dengan PbNO3 2 kali. Ya. Ini tuh reaksinya gini, Na+, Cl-, Pb2+, NO3-. Ya.
sehingga nanti tukeran. Ya, tukeran, ini ketemu ini ketemu ini. Kalau ini min 1, ini plus 2, maka ini pasti nanti dikali 2 nih. Jadinya bentuknya adalah PB Cl2 ditambah NaNO3. Ya. Nah, selanjutnya kita punya data nih 350 ml dengan 0,2 molar. Lalu dia di sini adalah 100 ml 0,4 molar. Ya. Ini berarti diubah jadi mol dulu ya, Nda. Karena semua bisa membentuk jadi mol. 350 kali 0,2 ini adalah 70 milimol. Cara ngitungnya tuh gak usah pening-pening. Ini ada 0, ini ada 0. Ya. Ini 100 kali 0,4 nih begini. Jadinya 40. Oke, jadi ya, sekarang kita reaksikan. 70, 40, ini enggak ada, ini enggak ada. Ini adalah awal. Ada reaksi seimbang. Siapa yang jadi reaktan pembatas, Nda? Oh, ini belum bisa, Nda. Kita belum samakan stoikiometri. Ya. NO3 ini kali 2, maka ini depannya 2. Na-nya 2, maka sini kali 2. Cl-nya kali 2, udah aman. Baru nih ya, bisa. Oke, sekarang siapa nih Nda yang jadi reaktan pembatas? Yang habis bereaksi. Di sini. 40. 40. Yakin 40? Rak kebalik. Enggak. Nah, ini yang habis ya. 70. Untuk 2. Untuk satunya berapa? Ya 35 dong. 35. Iya, betul. Ini 35, ini 70. Sehingga ini habis, sisa 5, 35, 70. Oke, ditanya itu hanya endapan dah. Hanya ini yang ditanya. Massa. Oke. Kita sudah punya dalam satuan 35 milimol. Ya udah, 35 milimol. Masanya belum tahu. MR-nya berapa? Kita hitung nih. MR dia. PB itu 208. CL-nya ada 2, 35,5. Berarti ini 208 tambah 71. 279. Oke, berarti MR-nya 279. Berarti massa itu didapat dari 35 dikali 279. Oke, kita hitung nih. Ya. 279, 35. 9 kali 5, 45, simpen 4. 7 kali 5, 35, tambah 4, 39. 2 kali 5, 10, tambah 3, 13. 9 kali 3 itu 27. 2. 7 kali 3, 21, 23. Simpen 2. Ini 2 kali 3, 6, jadi 8. 5, 6, 7, 9. Dapatlah angka ini adalah 9765 massa. Tapi satuannya adalah miligram. Karena ini adalah milimol. Ya. Mau jadi gram gimana? Bagi aja 1000. Jadinya 9,765 gram. Nah, ini dia. Oke, silakan coba dilihat. Ada yang mau ditanyakan enggak?
Ambil staples tuh di sini. Yang tipis ada nggak? Staples ada nggak, Mbak? Biar nggak hilang. Ada nggak? Staples ada? Oh, ada. Dulu. Gimana dah? Ada yang mau tanya? Beres? Halo, dah? Nggak kedengaran? Ada yang mau tanya? Itu NA-nya kok 2? Oh iya, karena kan NO3 di sini kan 2 kali ya. Dari pertama kan memang NO3 2 kali. Berarti kan NO2-nya kali 2, ini kali 2 dong. Karena ini dikali 2, Na-nya jadi 2. Nangkep? Ya. Oke. Ada lagi? Enggak. Enggak. Oke. Kita lanjut 14. 14. Ini abis belajar gini terus nonton lagi YouTube, pening nggak sih, Indah? Apa? Misalnya abis belajar nih sama Mbak, terus sesok meneh opo kapan gitu, ngulang lagi dengerin aku ngomong nih YouTube. Pening nggak sih? Enggak. Enggak. Tahu. Nggak tahu. Oke, sekarang ada gas nitrogen. Nitrogen itu ditemuin dalam bentuk N2 karena gas. Direaksikan dengan gas hidrogen. Bentuknya amonia. Nih, Indah tuh harus bisa senyawa-senyawa. Namanya amonia itu NH3. Ya, kalau ini tuh udah umum ya, Indah harus bisa maksudnya. Jadi kalau nggak bisa nama senyawa segala macam, nah ini ya kalau di sini kan kalau di SMA dikasih tahu senyawanya apa gitu ya. Udah selesai, kita samakan stoichiometrinya. N di sini ada 2, ini kali 2. Hanya jadi 6, maka sini kali 3. Oke, berarti udah selesai nih ya, stoichiometri udah selesai. Udah dapet nih persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksi. Oke, sekarang dia bilang di sini itu 6,72 liter. Ini 11,2 liter. Sama-sama STP ya, Mbak? Kalau sama-sama STP, tidak perlu kita ubah ke mol. Ya, karena mol itu kan sama dengan volume dibagi 22,4 nih saat dia STP. Arti kata semua ini dibagi dengan STP pun itu akan jadi mol. Jadi nggak perlu dilakukan karena semua dapat perlakuan yang sama. Berarti ini adalah awal. Kita reaksikan dan setimbang. Yang menjadi reaktan pembatas siapa kira-kira? Kira-kira. H2. H2, oke. Berarti 11,2 liter. Ini untuk 3. Kalau satunya berapa nih? Nah, berarti kita coba dulu 112 bagi 3 ya. Berarti ini 3, 9, 2, 2. Ya kan ya? 22 kali 7. 21. Sisa 10, 3,733 lah ya. Di sini ya. 3,73 sekian-sekian lah. Kita anggap 3,72 aja misalnya ya.
Oke, kita kurangin. Kalau kali 2-nya berapa nih? Kali 2-nya berarti 3,73 kali 2. 6, 14, 1, 7. Di sini 7,46. Nah, kalau dikurangin, ini 12 kurang 3, 9. 6 ya. 6 di sini, jadi 16 kurang 7, 9. Sini sisa 5, kurang 3 adalah 2. 2. Oh, bentar. Oke, betul ya. Ini 7,46. Dia tanya di sini, volume gas bereaksi yang tidak bereaksi dalam STP. Volume gas bereaksi yang tidak bereaksi berarti maksudnya sisa. Maka yang sisa adalah ini. Ya, yang sisa adalah si N2 sebanyak berapa? 2,99 liter. Tentukan volume dan gas amonia pada STP. Oke, ini udah dapat nih volume si amonia. Volume gas amonia adalah 7,46 liter. Yang dia tanya adalah massa. Ini satuannya liter. Berarti kita ubah dulu nih. Mol adalah 7,46 dibagi 22,4. Ini satuannya liter. Berapa nih dapatnya? Kalau saya bilang ini tuh 3. Karena 7,46 kali 3 aja ya. Enggak ya, nggak bisa ya. Saya pakai kalkulator aja ya. Lagi males dah. Karena kayaknya pecahan deh ini. Oke, sini adalah 7,46 dibagi dengan 3. Nah, ini dia. Dapatnya 2,4867 mol. Sedangkan pertanyaan Indah itu di sini maunya massa. Indah sudah tahu menghitung mol itu 2,4867 mol adalah massa. Dibagi MR. MR ini berapa? NH3. N itu 14. Ada 3H dikalikan 1. Itu ada 17. Maka ini dibagi dengan 17. Maka massa itu adalah 2,4867 dikalikan 17. Nah tadi ini, berarti ini kita tinggal kali 17. Dapatlah 42,273 gram. Nah, inilah si volume NH3 itu 7,46. Dan dalam 7,46 STP itu senilai dengan 42,273 gram. Ya. Oke, itu penjelasan nomor 14. Mana? Ada yang mau ditanya? Enggak. Enggak, oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, 15 ya.
Oke, kita nomor 15. Dia nanya, wah, reaksi semua. Ion lengkap, ion bersih. Oke. Cukup menantang ini ya. Ada bari kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Namanya kalsium itu Ca, yaitu Ca2+, karbonat itu CO3 dengan biloks 2-. Ketemu dengan asam klorida. Asam klorida itu HCl, yaitu H+ dan Cl. Jadi kalau ini direaksikan, ya, ini direaksikan, yang tadi ya ini kan basa ya, basa oksida ya, oksida basah. Yang kata Indah tadi CaCl2, berarti ini tuh, CaCO3 ditambah HCl menjadi apa? Yang bentuk pertama pasti CO2, ketemu CaCl2 ditambah H2O. Ya. Nah, reaksinya adalah kalau basah ada ion-ionnya Ca2+, CO3-2, H+, Cl-. CO2 nggak ada, CaCl2 ada. Ca2+ ditambah Cl2, kok Cl2? 2 Cl-, berarti sini H+ dan OH-. Ya. Nah. Ditambah H+ ditambah OH-. Ini kan mau cari reaksi bersihnya ya. Reaksi bersihnya ini ada Ca, ini ada Ca, bisa hilang. CO3 nggak bisa, H+ bisa hilang. Berarti nanti yang terbentuk sini CO3-2 ditambah Cl- menjadi CO2 ditambah 2 Cl- ditambah OH-. Ini cek lagi ya, barangkali aku salah ya. Kita cek di atas, ini kan oksida basah ya. Oksida basah, ini dia. Ternyata kalau sini CaO mah nggak bisa diuraikan ya. Kalau CaCO3 masih bisa diuraikan. Ya kalau di sini dia tidak, termasuk H2O dah, tidak diuraikan dah. Ya. Termasuk ini juga hanya yang H2O tidak diuraikan. Ya, CaCl2 ini, CaO nggak bisa kalau ini CaCO3 ya, ini masih bisa. Kalau CaO itu, Ca itu adalah dari bahasa kuat, O-nya tidak tahu dari mana. Ya, kayak SO2 ini nggak bisa ya. Oke, ini bisa. Kemungkinannya berarti ini tidak diuraikan ya. Tidak diuraikan berarti ini tetap H+ ya. Ini H+, ini tidak boleh diuraikan. Berarti ini adalah H2O. Ya, jadi ini CaCO3 ditambah H+ ditambah Cl- menjadi CO2 ditambah 2 Cl-. Ini mah Cl bisa hilang ya, Dah? Kok saya tidak melihat ke sana? Bentar, kita back dulu. Oke, yang H2O nggak boleh diurai ya. H2O tidak boleh diurai. Mana dia? Nggak bisa ya. Ini saya coret aja jadi H2O tetap ya. H2O. Yang bisa dicoret berarti ini dengan si ini ditambah ini dengan si ini. Tapi posisinya di sini Cl2-nya ada 2. Berarti ini belum kita stoikiometrikan. Cl2 sini ada 2, maka sini kali 2. H di sini 2, ini udah beres. Berarti sini ada 2, ini ada 2. Ya. Ini berarti nggak ada masalah. Jadi sisanya adalah CO3-2 ditambah 2H+. Cl-nya habis ya.
menjadi aja langsung ya. CO2 plus Ca2 plus ditambah H2O. Nah, ini reaksi bersihnya. Jadi ini lengkapnya. Ini lengkap. Ini yang bersihnya. Dah. Oke, nangkep? Tunggu Mbak, Oke. ada tamu. Oh, ada tamu. Udah Mbak. Udah, ngerti? Maksudnya udah tamunya apa? Indahnya udah paham? Paham. Oke. Itu tuh H2O tok yang nggak boleh dituin Mbak. H2O. Kadang gini loh, ada beberapa aku menganggap itu bisa diurain, tapi ternyata kalau di buku tuh enggak gitu ya. Karena H2O itu sebenarnya kan dari H+ dan itu bisa itu. Cuman kalau di asam basa itu dianggap sebagai side product, produk samping kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut kita. Ternyata reaksinya lumayan banyak ya. Jadi mungkin agak kita percepat karena sampai J, berarti 10 poin ya. Oke, sekarang ada barium nitrat. Barium nitrat. Lalu ada asam sulfat. Barium itu Ba, sulfat itu sulfat. Nitrat itu NO3. Yang posisinya Ba itu adalah 2+. NO3 itu -1. Berarti kalau ini bereaksi itu sebenarnya adalah Ba NO3 2 kali. Kenapa? Ini 2+. Ini -1, makanya harus dikalikan 2. Asam sulfat, asam itu adalah H+, sulfat itu SO4, posisinya -2. Karena ini +1, ini -2, maka ini pasti kalikan 2. Sehingga kalau bereaksi menjadi H2SO4. Membentuk jadi apa nih? Ini pasti tukeran. Kenapa tukeran? Karena ini adalah garam. Sebentar. Oh iya betul, ini garam, ini adalah asam kuat. Ya. Jadi kalau reaksinya bentuknya adalah 2+ ketemu 2- habis, berarti BaSO4 ditambah H+ ketemu NO3- jadinya HNO3. Ya. Kalau ini kita reaksikan, ini tuh garam dah sebenarnya. Kalau garam, kita lihat ke atas ya, ngintip ke atas ya. Ada beberapa yang tidak bisa dirumuskan. Misalnya ini SO2, nah CO2. Ya. Kalau yang ini bisa
bisa kita uraikan karena bentuknya garam. Ya, bentuknya garam kayak Na2CO3 ini kan bisa ini kan garam ya. Jadi ini sebentar. Kok bisa garam ketemu asam ya? Ini adalah asam kuat, ini ada garam. Oksida dengan asam. Bentuknya harusnya garam dengan air. Garam dengan air. Agak sedikit aneh sih ini. Karena ini udah garam ya. Kalau bentuk sini masih garam lagi. Ini jadinya garam. Ini asam kuat. Agak aneh ya. H2O. H2O. Garam dengan itu. BaOH 2 kali. Nggak yakin sih aku hasilnya tuh HNO3. Ya, kenapa garam ditambah asam kuat kok hasilnya jadi garam tambah asam kuat lagi? Harusnya kan nggak boleh gitu, harus membentuk garam. Ya, jadi kalau ini kan oksida ya. Ini mah bukan oksida basa ya, karena ini kan garam netral ya, bukan oksida basa atau oksida asam. Ya, ketika bereaksi dengan asam kuat, hasilnya harus adalah garam ditambah air. Di sini tuh harus adalah air. Kalau ini adalah air, maka yang terbentuk di sini adalah BaSO4 ditambah H2O. Ketika ini membentuk H2O, maka ini yang tersisa adalah NO2. Ya, NO2. Ya, ini NO2. Ini yang kemungkinannya. Ba NO3 2 kali. NO2 SO4-nya kalau kita setarakan aman. H2 di sini aman di sini. Ini O-nya ada NO2. Ini NO2, NO3 kali 2. Berarti ini harus dikalikan 2. Ini harus kalikan 2. Jadi hanya 4. Kalau hanya 4, maka ini dikalikan 2. Nggak selesai nih dah. Bukan ini dah yang terbentuk dah. Kok itu ada O-nya toh? Hah? H2O. H2O? Iya, karena kan dia dengan kita melihat seperti ini garam tambah air. Ya, garam tambah air. Tapi ini tidak bisa dah. Ya, apakah dia membentuk bukan ini? Membentuknya hanyalah NO. Agak aneh ya kalau saya bilang. Bentuknya tuh ini kalau dijadikan ya harusnya garam tambah air, ada airnya. Karena ini udah oksida. Ini tuh bukan oksida apapun ya. Ini tuh garam netral enggak sebenarnya enggak. Garam netral yang kalau direaksikan enggak seperti itu gitu loh. Ya. Ini kok agak sedikit. Kalau kesini tuh aneh kalau menurut saya. Kok jadi asam ini? Tapi mungkin seperti ini gitu ya. Kita coba aja satu lagi ya kemungkinannya ya. BaNO3 2 kali ditambah H2SO4 hasilnya adalah Ba. Gimana ya ini ngikutnya ya? Ba masa jadi garam? Oke, BaSO4 ditambah sini H2O ditambah NO3. NO3. Nggak ada sih NO3, adanya NO3-. Ya, nggak mungkin ini juga. Agak bingung dah aku dah yang ini. Nggak bisa jawab aku yang ini. Kenapa? Coba aku iseng. Soalnya kok balik-balik lagi ke situ ya.
pengen tahu reaksinya tuh kayak apa sih sebenarnya. Kalau aku lihat di internet ya, reaksinya sama dengan ini. Sama persis hasilnya. Cuman secara logikanya enggak. Secara ini ya, itunya enggak. Oke deh, kita kemungkinannya cuman ini aku bisa mereaksikan ya. Oke, kita buat ion-ionnya. Kalau jadi ion-ionnya, ini kan oksida basa ya, ini nggak bisa diuraikan. Jadi tetap BaNO3 2 kali. Sedangkan ini adalah asam kuat bisa kita uraikan menjadi 2H+, SO4-2. Nah, ini garam. Garam tidak bisa diuraikan. Ba2 plus ditambah BaSO4 ya. Ditambah, ini asam kuat bisa diuraikan. H plus ditambah NO3, sorry. Yang sebelumnya kita setarakan dulu nih. Karena di sini NO3-nya 2 kali, ini kali 2. H-nya udah kali 2, udah 2. Udah nyaman. Maka yang di sini adalah 2, ini juga 2. Dengan demikian, yang bisa dicoret adalah ini. Nah, reaksi bersihnya berarti adalah BaNO3 2 kali ditambah SO4-2 menjadi BaSO4 ditambah 2NO3. Oh, ini ada minnya ya, ada min. Nah, kemungkinannya cuma ini. Kalau ini dugaannya ya maksudnya. Oke, nangkep. Teman kamu yang tadi minta surat 21 ya, sampai tanggal 28 tuh nggak bisa akses kampus. Mau buat surat apa-apa, tolong kasih tahu di grup ya. Yang butuh surat kayak gitu sampai tanggal 28 nggak akan diurusin. Nah, kalau dia urgent, tolong dia respon di grup itu kalau urgent. Tapi kalau nggak urgent masih bisa di atas 29 di grup besar ya. Oke, Indah? Gimana? Masih sehat? Masih napas? Ya. Lanjut ya. Lagi? Lanjut? Atau gimana? Lambaikan tangan jika tidak kuat. Pegangan Mbak Uma aja kalau enggak. Oke, kita lanjut. Emma pergi ya. Oh, pergi. Ningdi. Sama Jogja. pacarnya. Oh, Jogja. Enak tuh. Kerja apa? Liburan? Enggak, interview kerja. Oh, ya, kalian dolan toh ya. Oke, ada aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida.
Berarti ini adalah Al ketemu OH. Al itu 3+, OH itu -1. Ya. Ditambah dengan larutan asam nitrat. Asam itu H+, nitrat itu NO3-. Jadi kalau ini direaksikan, plus 3 ketemu -1, makanya harus kali 3. Biar 3+ tambah 3- itu 0. Jadi ini Al, OH 3 kali. Nah, sedangkan H plus dengan NO3 jadinya HNO3. Reaksinya gimana nih? Nah, kalau ini ini basah. Ini asam. Jadi pasti jadi garam. Bisa tukeran. Ini ke sini, yang ini ke sini. Itu bisa. Ya. Jadi ini ngebentuknya adalah Al NO3 3 kali. Ditambah H2O. Kita samakan ya reaksinya. Kita samakan OH-nya 3 kali, NO3-nya kali 3 ya ini ya. Kalikan aja 3 sini. H-nya jadi 3 tambah ini 6. Berarti sini 3. Ya, ini beres nih. Nah, reaksi bersihnya adalah ini kan basah ya dengan asam, ini bisa berurai. Ya, Al 3+, 3 OH-, 3H+, 3 NO3-. Nah, ini basah garam yang sebenarnya bisa terurai ya. Setahu saya itu bisa terurai indah ini. Karena ini terbentuk dari asam dan basa itu. Al3+, 3 NO3-. H2-nya diem. Ya, H2-nya diem, maka yang bisa dicoret cuma ini sama ini. Maka yang tersisa adalah hanyalah 3 OH-, 3H+, ya, menjadi 3H2O. Ini yang tersisa. Ya, reaksi bersih. Oke, ada lagi? Itu kok HLNO3 terus dikurung. Oh, ya. Jadi ada tata nama Anda. Sebenarnya dalam kimia itu ya, rata-rata huruf besar dulu, baru huruf kecil. Ya. Kalau seperti ini satu kesatuan dah. Kalau kita mau tulis Al 3 di sini, itu udah mengartikan bahwa Al itu ada 3. Tapi ketika ada huruf besar, terus huruf besar, kita mau kalikan 3. Bukan begini caranya. Jadi ini kalau begini tulisannya, hanya yang 3. Maka dibeginikan. Agar bisa menandakan bahwa O-nya juga 3, H juga 3. Ya. Kalau huruf besar, huruf kecil, tulis angka 3-nya di belakang huruf kecilnya. Tapi kalau OH, huruf besarnya O ada H, angka 3 itu harus dipisahkan tanda kurung agar bisa membaca ketiganya. Ya. Makanya dituliskannya seperti ini. Yang itu yang HLNO3. Aha, yang ini 3 kali. Nah, ini sama. Al itu kan 3+. NO3 itu -1. 3+ ketemu -1 agar sama, ini harus ditigakan kali 3 kan, agar 3+ ditambah 3- itu 0. Nah, sama nih, ini kan huruf besar semua nih, N besar, O besar. Untuk membuat seperti ini, jadi Al buka kurung, NO3 3 kali, 3 itu tuh sini. Kalau kita nggak buat kurung, NO3, angka 3-nya di mana? Ya, jadi kemana-mana dia, ya ceritanya seperti itu.
itu kok 3H2O. Kok ada 3 nih? 3H2O. Ini ya. Ini. Kalau yang ini kan sebenarnya kan terbentuk dari H+ dengan OH- ya. Ketika bereaksi itu menjadi H-nya ada 2, O-nya ada 1 begini. Kalau angka 3 ini itu dari stokiometri dan dari kita penyetaraan di sini. Ya. Nah, kalau kita punya 3H2O, kita bentuk ion-ionnya H+ dan OH-. Ya kan? Yang totalnya di sini H-nya ada O-nya ada 3 nih, maka sini 3. H-nya total 6 baru 3 di sini 3. Makanya ini penjabaran sebelah sini adalah ini. Oke, gimana? Pening ya? Iya. Aku paling ketawa aja ya. Sebenarnya jawabannya itu cuma satu dah. Hafalkan sistem periodic unsur golongan A beserta dengan Gelox-nya. Nanti itu Indah bisa mecahin ini ceritanya itu. Ya. Sebenarnya itu kayak Al kita tahu dia golongan 3A, maka dia 3+. OH itu udah tahu Gelox-nya pasti -1. H itu ada di golongan A, 1A, maka dia H+. NO3 itu memang sudah dari sananya -1. Nah, nanti diputar-putar saja. ALOH 3 kali itu adalah basa lemah. Ya, basa lemah ketemu ini. Nah, sebenarnya dasarnya di sana. Ya, kalau dihafal, ya banyakan hafalan ya, kimia itu banyakan hafalan. Nanti jadi paham. Mungkin itu sih kalau aku bilang ya maksudnya. Tapi nggak apa-apa, nanti diulang lagi, dipelajari ulang sebenarnya.
Oke? Kok jadi sampai lupa sama Indah? Udah? Lanjut? Satu nomor lagi? Atau sudahi? Aku seneng loh ngeliat Indah pening loh, seneng aku. Gimana? Turun nanti kamu nih, kelamaan loh. Lanjut ya. Kalau nggak dibuat lanjut, kamunya nggak lanjut misalnya. Lanjut ya. Satu lagi. Tahan. Oke, yang D itu ada barium klorida. Ketemu dengan natrium sulfat. Oke. Barium itu Ba. Posisinya 2+ karena ada di golongan 2A. Klorida itu Cl, posisinya -1. Kalau 2+ harus ketemu dengan 2-, maka ini dikalikan 2. Jadi bentuknya adalah BaCl2. Natrium adalah Na, posisinya golongan 1+1. Sulfat adalah SO4. Redoxnya adalah -2. +1 ketemu -2, maka harus ini positif 2, ini negatif 2. Ini kalikan 2. Jadinya Na2SO4. Kalau ini bereaksi, maka ini tukeran nanti. Begini. Maka terbentuknya adalah BaSO4 ditambah dengan NaCl saja. Jadi, ini kalau diuraikan, ini saya juga bingung ya, ngurainya gimana ya. Karena ini garam semua. Yang posisinya yang bisa diuraikan itu adalah yang kuat-kuat saja. Ini tuh sebenarnya dari garam, ini adalah oksida asam. Karena Ba ini lemah. Sedangkan natrium SO4 ini dia dari NaCl dan H2SO4. Ini sama-sama kuat, ini garam netral. Jadi BaCl2 ini tidak bisa diuraikan. Sedangkan Na ini bisa diuraikan. Jadi Na posisinya 2, ini positif, ketemu SO4 -2. Nah, BaSO4 tidak bisa diuraikan karena Ba ini lemah. Sedangkan NaCl ini bisa diuraikan karena terbentuk dari NaOH dan HCl. Yang posisinya NaOH adalah basa kuat, HCl adalah asam kuat. Jadi ini tetap BaSO4 ditambah Na+ dan Cl-. Kalau kita reaksikan bersih, yang bisa dicoret adalah ini, Na. Tapi posisinya kita belum setarakan stoichiometri. Kenapa? Ini angka 2, kok ini 1. Ya. Na sini ada 2, maka ini kali 2. Cl kali 2 ini sudah 2. Oke, beres, ini 2. Ini bisa hilang, maka yang tersisa hanyalah BaCl2 ditambah SO4 -2 menjadi BaSO4 ditambah 2Cl-. Oke, ini belum dikali 2. Dah, ini aja reaksinya. Ya, yang bisa diuraikan itu mengandung kuat dan kuat. Kalau yang ada lemahnya di dalam oksida basa, oksida asam itu tidak bisa dipecah, tidak bisa diion-ionkan. Ya, kita cek aja di atas sini. Oke, kayak gini ya, ini HCl bisa. Oke. Kalau ini dipecah-pecah ya habis ya. Ion bersih benar-benar bersih, sebersih-bersihnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyain dah? Enggak. Kayak Kalau udah, berarti kita sudahin dulu hari ini. Saya mohon maaf terlambat setengah jam, ya. Benar-benar crowded di sini, ya. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya, ya. Terima kasih untuk hari ini ya, Indah ya. Assalamualaikum. Ya. Dah. Malam.